Shalom semua saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru saya ucapkan untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera dan kasih daripada Kristus terus memenuhi hati dan pikiran kita untuk menjalani tahun yang baru ini. Pastinya di tahun yang baru ini kita merindukan hal-hal yang indah terjadi di dalam kehidupan kita. Pasti kita memiliki banyak cita-cita. Pasti kita memiliki banyak harapan di tahun yang baru ini. Mungkin kita yang sudah berkeluarga supaya keluarga kita tenang, ekonomi dipulihkan, mungkin supaya sehat semuanya. Bahkan mungkin supaya karir atau pekerjaan lebih baik lagi. Bahkan mungkin ada yang berdoa Tuhan supaya tidak memberikan banyak masalah di tahun yang baru ini. Banyak pergumulan kiranya dihindarkan dari segala tantangan, pergumulan dan masalah dalam hidup pribadi, keluarga, bahkan dalam pekerjaan. Kerinduan-kerinduan ini bukan sesuatu yang salah. Tetapi kita harus tahu bagaimana jika apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Malahan yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin di waktu-waktu, di tahun-tahun, di hari-hari yang akan kita lewati di tahun ini. Mungkin kita akan mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tekanan, banyak hal yang kita pikirkan dan kita rindukan tidak terjadi. Malahan hal yang buruk mungkin yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita? Padahal di awal tahun ini kita sudah mengharapkan, merindukan sesuatu yang lebih baik mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Nah saudaraku yang terkasih, mari kita melihat ratapan pasal yang ketiga ayat 25. Di sana dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini disampaikan oleh Nabi Yeremia bukan pada saat dia dalam kenyamanan hidup, bukan pada saat dia dalam kesenangan hidup, dalam kelimpahan. Bukan. Tetapi Nabi Yeremia menyampaikan bahwa Tuhan adalah baik. Dalam kondisi yang begitu tertekan, dalam kondisi masalah yang besar, dalam kondisi dikatakan hidupnya sedang pahit-pahitnya. Dalam kondisi dia melihat bagaimana hidup bangsa Israel yang tidak mudah. Mereka dihukum karena melakukan dosa. Nah ini, tetapi Nabi Yeremia, dia katakan Tuhan itu adalah baik. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah yang harus menjadi konsep dasar kita dalam menjalani tahun ini dan dalam menjalani tahun-tahun hidup yang Tuhan berikan. Yaitu satu keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Konsep itu harus ada di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan kita, dengan cita-cita kita, malahan kita ada dalam kondisi yang terbalik dari apa yang kita pikirkan. Kita bisa berkata Tuhan itu baik. Artinya apa? Kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kita tidak kecewa kepada Tuhan. Kita tidak berkata, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Kenapa sepertinya nasibku ini sulit ya Tuhan? Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki satu konsep yang benar tentang Allah, bahwa Allah itu adalah baik, maka di dalam segala sesuatu yang akan kita alami, kita tidak akan pernah menyerah dalam hidup. Karena itu, ingatlah bahwa hidup tidak akan pernah lepas dari tekanan, masalah, dari kebingungan, dari hal yang mungkin kita dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang sulit, banyak tantangan, banyak masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup, dalam pelayanan, dan segala sesuatu. Saya mau katakan pasti kita akan mengalami hal itu dan mungkin saja tiap hari akan ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa konsep tentang Allah yang ada di dalam pikiran kita dan dalam hati kita, itu yang akan menjadi landasan dan dasar yang kokoh untuk kita menjalani kehidupan yang Ia percayakan. Bahwa Tuhan adalah baik dalam segala kondisi hidup, dalam segala hal, dalam masalah pun Tuhan itu baik. Ketika saya diputus pacar, Tuhan itu baik. Ketika saya gagal di dalam bisnis, Tuhan itu baik. Ketika mungkin studi saya sudah berjuang tapi nilai saya tidak baik, tetap berkata Tuhan itu baik. Dalam segala hal, keluarga saya merindukan keluarga saya lebih baik. Kenapa sepertinya ada masalah demi masalah yang terjadi? Tetap berkata Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik. Bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya. Artinya apa? Bagi orang yang benar-benar bersandar, berserah, bergantung, dan hanya mengandalkan Tuhan. Hanya berseru kepada Tuhan. Hanya menceritakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Seluruh curahan hatinya. Bahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang jiwanya selalu mencari Tuhan. Selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Selalu memiliki relasi dengan Tuhan. Selalu merindukan Tuhan seperti rusa yang haus. Dia merindukan air. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dalam kondisi yang sulit, dia katakan, Tuhan itu baik. Saudaraku, jangan pernah takut dengan tantangan, masalah, pergumulan. Karena itu pasti ada selama kita hidup. Apalagi kalau kita mati dan masuk ke dalam neraka, pasti masalah itu benar-benar sampai selamanya. Tetapi yakinilah, ketika kita berharap kepada Tuhan, mencari Dia, merindukan Dia selalu, maka yakinlah bahwa Tuhan adalah baik dan selalu merancangkan kebaikan bagi orang-orang yang mau mencari Dia. Selamat menjalani tahun ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu baik bagi kita, dan selamat menikmati setiap gelombang dan badai yang akan kita alami di dalam hidup dengan syukur kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.